ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Karena itu di kesempatan ini saya ingin menerangkan sesuai dengan tema pembahasan kita, mengenal jalan salaf. Apa itu as-salaf? Ya, ini as-salaf pakai bahasa Indonesia pada alif lamnya di depannya. Kalau Indonesia biasanya familiarnya salaf gitu ya. Ya, terkadang orang sebut salafi. Iya. Nah, di sini kita perlu mengenal tentang jalan ini. Apa yang dimaksud dengannya? Nah, ini tema di antara tema yang sangat penting di masa sekarang ini. Di masa kebenaran itu tidak tampak pada banyak dari manusia. Kadang terjadi talbis, penyamaran terhadap kebenaran. Ada orang-orang yang mengaku berjalan di atas jalan Nabi dan para sahabatnya, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Iya. Ada juga yang kalau disebut nama as-salaf, ini bertanya istilah dari mana ini? Ya. Ini siapa yang bawa istilahnya? Dan banyak kita dengar ya, katanya ini istilah dipopulerkan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Ini katanya dari istilah bid'ah baru muncul. Dan kita akan lihat nanti pembahasannya, apakah ucapan orang ini benar, apa istilah ini yang baru muncul, atau dia memang yang baru lahir. Ya. Kita akan bahas nanti bagaimana tentang istilah ini. Sebab ini kalimat-kalimat jelas di dalam syariat kita. Selain daripada itu, mengikuti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu bukan alternatif. Boleh ikut, boleh tidak. Iya. Ini salah satu kewajiban di dalam beragama. Salah satu kewajiban di dalam beragama. Jadi kalau kita berbicara tentang kewajiban, kita mesti tahu apa kewajiban kita. Kemudian mengikuti jalan Nabi dan para sahabatnya, ini dibangun di atasnya berbagai macam konsekuensi yang menyangkut seseorang ini di atas jalan yang lurus atau di atas jalan kesesatan. Iya. Dan mengikuti jalan Nabi dan para sahabatnya terdapat berbagai kebaikan. Masa dia meluputkan kebaikan-kebaikan tersebut dengan dia tidak mengenal jalan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kesempatan kita ringkas, saya akan membahas beberapa pokok pembahasan yang mungkin cukup untuk tema ini, ya, agar supaya kita mengenal apa yang disebut dengan jalan as-salaf itu. Apa yang disebut dengan jalan as-salaf tersebut. Baik, yang pertama di sini saya ingin definisikan dulu kata as-salaf secara bahasa. Dalam bahasa Arab, as-salaf itu ada 3 huruf, sin, lam dan apa? Fa. Ini terangkai dari sin, lam dan fa. Di dalam bahasa Arab menurut Ibnu Faris rahimahullahu taala dalam Mu'jam Maqayis al-Lughah, beliau katakan ini menunjukkan makna yang telah terdahulu, yang telah lama dan dahulu. Menunjukkan yang lama dan dahulu. Iya. Ya, kalau dikatakan pada siapa yang mendahuluinya, maka dikatakan itu salaf. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan oleh Allah, supaya menjadi pendahulu yang orang-orang di belakangnya mengambil pelajaran, jangan sampai seperti mereka. Maka Allah bahasakan di dalam salah satu ayat tentang kisah Fir'aun
dan bala tentaranya ini di surah Az-Zukhruf, faja'alnakum salafan wa mathalan lil akhirin. Maka kami jadikan Fir'aun dan bala tentara ini sebagai salaf dan perumpamaan, sebagai pendahulu dan perumpamaan untuk siapa yang datang di belakangan. Mengambil pelajaran, jangan sampai seperti itu. Iya. Sama ketika diterangkan di pembahasan warisan, di pembahasan tentang mahram, salah satu hal yang tidak boleh dalam pernikahan itu, laki-laki dia menikahi dua orang perempuan yang bersaudara. Dan itu dikatakan dalam Al-Quran, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan diharamkan kalian menikahi, mengumpulkan dua orang perempuan kecuali apa yang telah salaf. Maksudnya di masa jahiliyah dia pernah nikah dua orang perempuan bersaudara. Begitu masuk Islam dia baru tahu Islam ternyata mengharamkan. Maka ini tidak ada masalah karena telah berlalu. Ini penggunaan kata salaf di dalam Al-Quran. Iya. Jelas ya? Nah, ini digunakan oleh Nabi SAW. Penggunaan kata as-salaf ini. Dan beliau namakan dirinya sebagai salaf. Nabi SAW namakan dirinya sebagai apa? Sebagai salaf. Ya. Dan yang tidak pernah dengar, silahkan buka. Haditsnya di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bukan dua kitab yang tidak dikenal di tengah umat ini. Di dalam riwayat siapa? Bukhari dan Muslim. Dari hadits Aisyah radhiyallahu anha. Haditsnya panjang. Tentang kisah Fatimah, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang di sebuah majelis dan di situ ada istri-istri Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan Fatimah di sebelah kanan beliau dan membisiki Fatimah dengan sesuatu. Maka Fatimah menangis terseduh-seduh. Setelah itu Nabi pindahkan Fatimah di sebelah kirinya, dibisiki lagi dengan sesuatu. Maka Fatimah pun tersenyum dengan sangat gembiranya. Dibisiki rahasia di depan istri-istrinya. Ya. Setelah itu Aisyah bertanya, apa yang dibisiki oleh Nabi? Kata Fatimah radhiyallahu taala anha, saya tidak mungkin menyebarkan rahasia Nabi dan beliau masih hidup. Setelah Nabi meninggal, Aisyah tanya lagi. Ya, ini penuntut ilmu ya. Ada masalah disimpan. Ya, beda dengan kita, ada masalah biarin aja. Kadang ingat hari ini, besok mau ditanyakan apa yang kemarin saya pikir ya. Ya, sudah hilang. Subhanallah, tanya sama Aisyah. Maka Fatimah radhiyallahu taala anha bercerita bahwa di bisikan yang pertama Rasulullah mengabarkan kepada Fatimah bahwa Jibril biasanya setiap tahunnya itu memperdengarkan Al-Quran atau art Al-Quran itu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi membacanya ke Jibril itu dalam setahun cuma sekali saja. Dan kata Nabi di tahun ini Jibril melakukannya 2 kali. Ada perubahan. Kok berubah menjadi 2 kali? Biasanya setiap tahun sekali. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inni la aral ajal illa qad iqtarab." Sesungguhnya saya tidak melihat kecuali ajalku telah dekat. Fattaqillaha wasbiri. Maka bertakwalah engkau kepada Allah ya Fatimah dan bersabarlah engkau. Fa innahu ni'mas salaf ana lak. Kata Nabi, sesungguhnya sebaik-baik salaf untuk kamu adalah saya. Ya. Jadi Nabi menamakan dirinya sebagai apa? Sebagai salaf. Salaf secara bahasa pendahulu, sebab Nabi adalah pendahulu untuk setiap apa? Untuk setiap umat Islam ini. Iya. Untuk setiap dari umat ini. Baik. Adapun bisikan yang kedua ketika dibisikin dan Fatimah menangis terseduh-seduh atau Fatimah tertawa dengan sangat gembiranya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepadanya, "Wahai Fatimah, ala tardain an takuni sayyidan nisa'il mu'minin?" Wahai Fatimah, tidakkah kamu ridha
menjadi pemimpin para perempuan penduduk surga? Ya. Dan ini dari keutamaan Fatimah radhiyallahu taala anha. Di dalam menjelaskan hadis ini Imam Nawawi ketika membahas kata fa innahu ni'mas salaf ana laki, sungguhnya sebaik-baik salaf bagi engkau adalah Fatimah adalah saya. Kata Nawawi bahwa as-salaf artinya al-mutaqaddim. As-salaf artinya yang terdahulu. Ya, maka maknanya saya ini adalah orang yang mendahului engkau di depanmu. Nanti engkau akan menyusulku. Begitu. Engkau nanti akan menyusulku. Baik. Jadi ini makna as-salaf dalam istilah secara bahasa. Adapun secara istilah, apa ini maksud dengan as-salaf? Ya. Ini istilah. Jangan karena kita baru lahir, kita baru dengar, terus kita berkata ini istilah baru, tidak pernah kita dengar sebelumnya. Ya. Ini istilah sudah ada dari semenjak dahulu. Dipakai dari masa ke masa. Ya. Sudah digunakan dari masa Nabi menamakan dirinya sebagai as-salaf. Di masa para tabi'in. Ya. Dan ada sebagian kalimat dari sahabat yang menunjukkan akan hal tersebut. Sebagian rawi ada yang dikatakan kepadanya di kalangan tabi'in, jangan kamu ambil dari si fulan, fa innahu kana yasubbu salaf, sebab dia mencela para as-salaf. Jangan ambil hadis darinya. Ini bahasa populer di tengah mereka. Ya. Karena itu ada di buku-buku tentang nasab. Ini kalau kita belajar rawi-rawi hadis, itu perawi kan ada nasab-nasabnya kan? Nah, ilmu tentang nasab ini ada buku-buku tersendiri. Ada buku-buku tersendiri ditulis oleh para ulama. Selain daripada buku-buku rawi umum yang memuat tentang segala hal terkait dengan rawi itu. Termasuk nasabnya ada di situ. Tapi khusus untuk nasab ada buku-buku khususnya lagi. Ditulis. Misalnya di buku Al-Ansab karya As-Sam'ani rahimahullahu taala, di pembahasan nisbat salafi, beliau kasih nisbat salafi. Ini nisbat kepada orang yang mengikuti jalannya para as-salaf. Ini sudah ada dipakai semenjak dahulu. Iya. Dipakai semenjak dahulu. Dan penggunaannya dimaklumi. Ya. Dan makna secara istilah inilah yang digunakan oleh para ulama sejalan dengan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 100, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Orang-orang yang terdahulu lagi pertama. Yang terdahulu lagi apa? Pertama. Itulah para as-salaf kita. Pendahulu kita. Generasi pertama di tengah umat ini. Iya. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama. Dari kalangan muhajirin dan al-ansar. Dua golongan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan siapa yang mengikuti mereka. Perhatikan, dipuji siapa yang mengikuti mereka. Iya. Di dalam tafsir siapa yang mengikuti mereka, ada yang mengatakan as-sabiquna al-awwalun, ini adalah orang yang pertama masuk Islam. Ada yang mengatakan mereka adalah yang hadir di perang Badar. Ada yang mengatakan dia yang hadir di Bai'atul Ridwan. Dan seluruh sahabat yang lainnya itu adalah orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Dan sebagian ulama berkata enggak, seluruh para sahabat masuk ke dalam as-sabiqun al-awwalun. Siapa yang mengikuti mereka di atas jalan mereka, maka ini dikatakan walladzina tabauhum bi ihsan. Orang yang mengikuti mereka dengan baik. Iya. Apa artinya mengikuti mereka dengan baik? Ihsan artinya mengikutinya dengan itqan. Mengikutinya dengan sungguh-sungguh.
Itqan itu kalau dia berbuat, bikin pekerjaan, itu dia buat serapi mungkin, sangat detail, betul-betul pas. Itu itqan namanya. Ya, tidak ada pekerjaan yang diperlukan kecuali dia sudah lakukan. Dan kalau diperiksa kerjaannya tidak ditemukan celah untuk mengkritik kerjaannya. Itu namanya apa? Itqan. Nah, mengikuti jalan para as-salaf dari sahabat, mereka yang dipuji adalah siapa yang mengikutinya dengan itqan, dengan ihsan ini. Maka untuk mereka disebut keutamaan. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Luar biasa. Iya. Karena itu mengikuti jalan mereka ini bukan pembahasan biasa. Ini dari sebab ridhonya Allah kepada seorang hamba. Dan dari bukti hamba itu ridho kepada Allah, dia mengikuti jalannya para sahabat. Allah siapkan untuknya sorga-sorga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Perhatikan, disiapkan untuk mereka sorga-sorga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Artinya kalau dia tidak mengikuti jalannya para sahabat, saya akan bacakan nanti ayat yang lainnya, ancaman siapa tidak mengikuti jalan mereka, diancam dengan api neraka. Kemudian di akhir ayat dikatakan, "Alikal fawzul 'azim." Itulah keberuntungan yang maha besar. Dan di dalam hadis mutawatir, ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dan selainnya, dan diriwayatkan dari belasan orang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah masaku, kemudian masa setelahnya, kemudian masa setelahnya. Qarn itu satu generasi, satu masa. Qarn dalam hadis lain disebutkan satu generasi 100 tahun. Iya. Maka ini 3 generasi. 3 generasi. Dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik manusia. Dan di dalam Sahih Muslim dari hadits Aisyah berkata, Sa'ala rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khair? Seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling baik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qarnul ladzi ana fihi." Masa yang aku berada di dalamnya. Itu beliau dan para sahabatnya. Thumma tsani, kemudian yang kedua. Thumma tsalits, kemudian yang ketiga. Kemudian yang ketiga. Dan ini banyak ya hadits-hadits semakna dengan ini. Sebagiannya lagi saya akan baca nanti insyaallah taala di pembahasan bagaimana kebahagiaan seorang hamba yang mengikuti jalan as-salaf. Iya. Maka ini hadits-hadits sudah cukup memberikan kepada kita makna. Apa itu definisi as-salaf? Apa yang dimaksud dengan as-salaf? Bahwa yang dimaksud dengan as-salaf dalam istilah para ulama itu adalah generasi Nabi dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi secara pasti masuk ke dalam as-salaf. Iya. Dan ini dibahasakan oleh banyak ulama. Dan masuk juga di dalamnya dari para a'imah yang datang setelahnya mengikuti jalan mereka bi ihsan, dengan baik. Ingat, bi ihsan. Itu batasannya. Dia mengikutinya dengan baik, dengan itqan. Adapun dia ada di masa 3 generasi tapi berbuat bid'ah, ini artinya tidak mengikuti jalannya para nabi dan para sahabat. Tidak masuk di dalam as-salaf. Iya. Jelas ya? Tidak masuk dalam jalan as-salaf. Jadi jangan membolak-balikkan makna as-salaf. Ya. Ini belakangan ada yang saya lihat rekaman video ini. Tertulis di judulnya, demonstrasi pernah terjadi di masa salaf. Ya.
aneh, bin ajaib, bin gorib. Ini apa ceritanya? Begitu saya buka, ternyata si pembicara bercerita di masa, kalau saya nggak salah ingat, dia sebutkan pada tahun 280. Kejadian ada yang mendemo orang Nasrani yang tidak dihukum dan seterusnya. Iya. Ini orang-orang yang datang ini siapa mereka? Ini 280. Iya. Sekarang dari mana dia menghitung as-salaf? As-salaf itu kalau mau dihitung di masanya, kenapa dia ambil di tahun 280? Ada sebelumnya. Kalau ingin cari kisah yang seperti itu mirip. Itu ada yang mengkudeta Utsman bin Affan. Tahun berapa itu Utsman bin Affan dikudeta? Itu lebih dekat. Kenapa tidak ambil itu? Ada orang Khawarij mengkudeta Utsman bin Affan. Itu dalil bolehnya demonstrasi. Ada di masa as-salaf. Andai kata itu terjadi, itu semuanya tidak dianggap. Sebab ini orang-orang tidak mengikuti jalannya Nabi dan apa? Para sahabat. Tidak halal mengatakan itu as-salaf. Dilakukan oleh as-salaf. Maka judulnya saja itu sudah dusta atas nama as-salaf. Mengatakan ada demo di kalangan as-salaf. Nah, ini harus paham tentang istilah. Agar supaya seorang itu jangan keliru di dalam memahami. Jangan keliru di dalam memahami. Baik. Jadi para as-salaf rahimahumullahu taala, mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Yang mengikuti mereka dengan ihsan. Iya. Karena itu kata Al-Allamah As-Saffarini rahimahullahu taala, kata beliau, al-muradu bi madhhabis salaf, yang diinginkan dengan madhab as-salaf adalah ma kana alaihi sahabatul kiram radhiyallahu anhum wa ayanut tabi'in lahum bi ihsan wa atba'uhum wa a'immatud din. Yang diinginkan dengan madhab as-salaf adalah apa yang para sahabat radhiyallahu anhum, sahabat yang mulia, mereka berada di atasnya. Demikian pula para tokoh-tokoh tabi'in berada padanya, mengikuti mereka dengan baik, dan para pengikut tabi'in, ini tabi'ut tabi'in, serta para imam agama, mimman syuhida lahu bil imamah, yang dipersaksikan akan keimamannya, karena mereka mengikuti apa? Jalannya as-salaf. Dan seterusnya dari ucapan As-Safari ini mendefinisikan apa yang dimaksud dengan as-salaf. Iya. Maka sekarang sudah tergambar apa itu as-salaf. Apa itu as-salaf?